Lo pernah nggak sih beli sesuatu tuh bukan karena lo lagi butuh barang itu, tapi karena lo ngerasa, "Ini gue banget." Welcome back, this is baru mulai episode ketiga. Kali ini kita bakal ngomongin soal yang namanya storytelling, guys. Walaupun dari kemarin kita udah sempet nyinggung-nyinggung dikit gitu ya terkait dengan storytelling, tapi kali ini mungkin case-nya lebih, krusial gitu buat teman-teman yang baru mulai usaha gitu. Khususnya, masih ada hubungannya sama yang kemarin juga terkait sama yang namanya branding gitu. Kalian mungkin pernah beli sepatu Nike, let's say, tapi kalian ngerasa kayak belinya itu bukan karena lagi butuh, tapi karena kalian baca iklannya Nike, terus kalian ngerasa kayaknya kalau pakai Nike ini, kalau dari iklannya bikin larinya makin enak deh. Akhirnya kalian beli, tapi kalian sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Atau mungkin kalian bela-belain pagi hari ngantri di Starbucks, padahal kalian tahu di seberang Starbucks itu ada kopi lokal yang harga lebih terjangkau, rasa nggak kalah-kalah jauh juga sama Starbucks. Tapi kenapa kalian tetap paksain antri di Starbucks? Jawabannya simple teman-teman ya, karena mungkin Starbucks itu udah jadi part of your lifestyle aja gitu. Bukan karena ya memang harus Starbucks, nggak juga, tapi karena kalian udah ngerasa, "Oke, Starbucks nih gue banget nih anaknya." Nah itulah yang akan kita coba bahas di episode kali ini. Jadi kenapa, sebuah cerita itu bisa bikin kita jadi terkoneksi dengan sebuah brand, bahkan kita bisa jadi fans berat dari brand tersebut. Nah, storytelling tuh emang sekarang udah jadi bagian gitu dari sebuah brand-brand besar, you name it lah, kayak misalnya Apple, atau misalnya kalau tadi Nike, Starbucks, dan sebagainya. Misalnya kalau kita let's say Apple aja sih bilang, Apple itu nggak pernah kalau bikin iklan tuh kayak, iya, kita ngeluarin, laptop dengan spesifikasi berapa RAM, berapa giga, dan RAM berapa giga, dan lain sebagainya, nggak pernah. Dia tuh kalau ngeluarin iklan itu si Apple tuh paling cuma think differently, gitu doang. Kita disuruh mikir gitu, "Oh, oke, jadi kalau kita pakai, apa namanya, Apple, jadi kita bisa mungkin jadi seorang yang lebih keren, lebih lebih beda daripada yang lainnya, cara pemikirannya, dan lain sebagainya." Nah, itu dengan satu tagline think differently aja, itu udah bisa bikin banyak banget Apple fanboy yang ngantri di depan store Apple, hanya bela-belain untuk dapat produk terbarunya dari Apple. Nah, itu the power of storytelling sebenarnya. Tapi kenapa ya banyak banget, orang itu masih berpikiran, apalagi buat orang yang punya bisnis baru kayak ngerasa, "Ah, gua mau jualan dulu aja deh, branding masalah belakangan, yang penting produknya keluar dulu, produknya laris dulu, storytelling cerita masalah nanti," gitu. Padahal kalau bisa dibilang gitu ya, story yang kuat yang kita bisa kasih ke brand kita atau produk kita, itu bisa mengangkat penjualan kita juga, gitu. Nah, di video ini gue bakal kasih gambaran gimana sih caranya mungkin atau alasan reason why kenapa storytelling itu bisa jadi kunci banget buat bikin brand kalian itu jadi lebih stand out lagi. Yuk kita simak ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih ya, dari dasarnya dulu, konsep kenapa storytelling itu bisa sepenting itu, guys. Nah, ternyata ini setelah saya baca-baca juga nih di artikel yang saya temukan di sini, otak manusia itu nggak didesain buat nginget fakta, tapi otak manusia itu jago banget untuk nginget emosi, katanya kayak gitu. Coba kita pikirin, misalnya nih ya, kita tuh bisa aja lupa jam janjian main padel mungkin sama teman kita, tapi kita masih inget tuh gimana rasanya deg-degan waktu nembak gebetan kita pertama kali waktu itu. Nah, itu adalah konsep storytelling. Kenapa? Karena emosi itu sama dengan memori. Sekali lagi, emosi sama dengan memori. Makanya ya kadang film-film sedih, film-film, yang bisa kita iklan atau film yang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri itu jauh lebih nempel di otak kita daripada mungkin kita lihat presentasi dosen kita yang banyak, apa namanya ya, kayak opsi poin-poin dan lain sebagainya. Nah, karena ya memang emosi itu bisa memainkan memori gitu. Di dunia marketing juga sama, mungkin data itu bisa memberikan informasi, guys, tapi percaya sih kalau story itu makes people care gitu. Jadi sebuah cerita itu bisa bikin orang jadi lebih, care lagi sama kita. Dan ini penting banget nih buat kalian semua yang lagi bangun brand, karena orang itu ya nggak selalu beli itu berdasarkan, logika gitu, kalau bisa saya bilang. Nggak berdasarkan logika, karena mereka beli itu mereka merasa, "Oke, ini sesuatu bagian dari diri gue," makanya dia akhirnya beli gitu. Dan story itu bikin brand kita tuh jadi punya nyawa, bukan sekedar toko yang mungkin jualan barang, tapi jadi sesuatu yang bisa dirasain juga gitu, bisa dipercaya, bahkan bisa dicintai pada akhirnya. Yaitu karena kekuatan dari si cerita itu gitu.
Ya let's be real aja sih kalau kita pikirin, sama-sama gitu. Di luar sana itu kan banyak banget tuh, produk yang hampir mirip sama mungkin yang kita jual gitu. Kayak misalnya baju, skincare, parfum, atau, kopi dan lain sebagainya. Nah, kalau lu cuman ngomongin soal harga, fitur, spesifikasi, ya orang bakal bandingin produk lu sama angka doang gitu. Dan once produk lu udah dibandingin sama angka, ya, pada akhirnya welcome aja di game yang super capek ini, perang harga kita bisa bilang, atau perang diskon harga doang gitu. Padahal kalau kita, pengen apa ya, bersaing dengan sehat sebenarnya kita nggak hanya bersaing lewat angka aja, kita harus bersaing lewat, alasan kenapa kita ngeluarin produk itu, terus solusi apa yang bisa kita berikan ke orang sehingga orang akan beli produk kita. Nah, sebenarnya hal seperti itu yang harus di-battle-kan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi bukan hanya melulu soal angka gitu. Misalnya let's say nih, contohnya, kita beli air mineral mungkin di warung-warung kelontong itu bisa harganya 5.000 masih masuk gitu. Tapi kalau misalnya air mineral itu sudah, apa ya, sudah di-branding dengan bagus, terus misalnya, dikasih packaging yang mewah, cerita misalnya, ini air mineral dibotolkan langsung dari, mata air pegunungan Swiss. Wah, itu harganya bisa jadi 30.000 guys, percaya. Karena yang sebenarnya isinya sama harga 5.000 kayak di warung, tapi ketika dikemas dengan sebuah cerita yang luar biasa, itu harga bisa jadi 30.000 dan masih ada yang beli. Herannya kayak gitu, masih ada yang beli. Ya kenapa? Ya karena orang itu, apa ya, orang itu bukan beli produknya lagi, bukan beli airnya lagi sebenarnya, tapi mereka itu beli perasaannya, mereka beli statusnya, mereka beli experience-nya gitu. Oh oke, kalau beli air 30.000 yang sparkling, glowing, dan lain sebagainya itu, oke kita, termasuk orang-orang yang berada mungkin gitu. Nah itu yang dibeli adalah statusnya guys. Jadi bukan hanya yang dibeli air mineralnya aja gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh kalau kita pikirin ya sebenarnya bisa dibikin konsep ke produk apa aja gitu. Misalnya nih kalau kita ngomongin soal sabun misalnya, kalau kita ngomongin soal sabun, orang tuh biasanya kalau beli sabun tuh mereka tuh bukan hanya beli sabunnya aja, mereka beli kayak self care-nya gitu. Bahwa aku beli sabun ini, lu beli sabun itu karena lu percaya bahwa si sabun itu bisa memutihkan tubuh lu. Nah, itu beli self care-nya yang dibeli. Gitu, jadi bukan hanya soal sabunnya aja. Atau misalnya orang beli motor, yang dibeli itu bukan hanya motornya aja, tapi mungkin freedom-nya, kebebasannya. Mereka bisa dengan motor itu mereka bisa touring ke mana-mana dan lain sebagainya, nyaman saat dikendarai jarak jauh, bukan yang motor yang bannya kecil gitu kan ya. Itu kan nggak nyaman kalau dibuat jarak jauh. Nah itu yang dibeli adalah rasa itunya, kebebasan freedom-nya itu. Atau mungkin orang beli kamera gitu, mereka ngerasa ya ini kesempatan untuk menceritakan siapa dirinya, ceritanya seperti apa ke orang lain dengan membeli kamera itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau dimainin dengan sebuah cerita, ya kita nggak cuma dapat customer aja sebenarnya, tapi kita juga bisa dapat komunitas mereka, dapat movement dari mereka, bahkan dapat fans garis keras dari mereka. Ya karena customer itu nggak loyal sebenarnya sama produknya sih, tapi mereka tuh loyal sama makna yang diberikan dari si produk itu. Atau mungkin dengan kata lain bisa jadi, solusi yang diberikan dari produk itu yang dikemas dengan sebuah cerita. Nah, itu mereka jadi bisa loyal dari situ. So, at the end of the day teman-teman ya, apa ya, produk kalau boleh gue bilang sih produk bisa sama, tapi yang jelas cerita itu akan jadi selalu pembeda, guys. Mau jual kamu kopi, mau jual, Warmindo, mau jual apalagi you name it lah, kaos, jasa digital sekalipun kayak Naravia dan lain sebagainya, kalau lu nggak punya cerita ya bakal lewat gitu aja gitu, ya another thing aja di market, nggak ada bedanya sama yang lainnya gitu. Tapi lain cerita kalau memang kita meninggalkan sesuatu, meninggalkan makna, meninggalkan story di produk atau di brand kita, ya kita bisa jadi sesuatu di market gitu. Bisa jadi kita, dipandang brand yang ini gua banget, brand yang gua ngerti mereka, brand yang ini gua butuhin, kayak gitu. Jadi udah penting banget buat segera memunculkan cerita melewat storytelling di produk atau brand kalian. Semoga bermanfaat, ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.